Bandung mungkin 2 bulan lalu itu ada orang minta saya satu panggung dengan KDM King Deddy Mulyono. Jadi kemudian Kang Deddy bilang belum bisa karena lagi menstabilkan administrasi. Saya bilang ya selesai, tapi bukan saya minta, saya diundang itu. Saya tidak ingin bicara soal watak, strategi, kemampuan membangun public opinion dari Kang Deddy, karena pada akhirnya pembandingnya cuma Mulyono. Kan dari tadi Anda ngomong begitu tuh. Kenapa pembandingnya nggak Bung Karno misalnya, coba? Atau Bung Karno juga bicara hal-hal yang retorik, tetapi dengan logika yang kuat itu, sehingga bisa dibantah. Retoriknya selamat, logiknya selamat. Yang berbahaya sebetulnya bukan Deddy Mulyadi, Yunto Mulyono, tetapi penonton Mulyono dan penonton Deddy Mulyadi sama. Itu soalnya. Nih ada Armando bicara tentang mengajar teori komunikasi itu. Di dalam teori komunikasi ada satu prinsip yang menerangkan bagaimana orang mengkonsumsi kedangkalan gitu. Apa namanya deh ya? Society of the spectacle. The society of the spectacle. Gimana bahasa Indonesianya? Masyarakat yang doyan nonton kedangkalan, kira-kira itu tuh. Profesor Akal Sehat Rocky Gerung kembali memberikan kuliah gratisnya kepada warga negara dalam memilih dan menilai seorang politisi dan pemimpin dalam kacamata politik terkait fenomena politik visual dari KDM Kang Deddy Mulyadi yang sekilas nampak terlihat seperti fenomena politik kemunculan dari Joko Widodo beberapa tahun yang lalu. Dibungkus dengan kesederhanaan, merakyat, merupakan sebuah bentuk pencitraan yang dilakukan para politisi. Jualan politik pencitraan seperti ini merupakan bentuk sebuah kedangkalan dari seorang politisi ataupun pemimpin. Teori itu, dulu saya ngajar teori itu di jurusan filsafat. Itu bagian dari critical studies yang disponsori oleh pikiran-pikiran Marxisme itu kiri, yang menganggap bahwa ucapan, penampilan itu komoditas. Jadi kita lagi menonton orang jualan komoditas yang namanya penampilan. Apa istilah tadi? Visualisasi, bukan visi. Di situ bedanya. Kita nggak dapat visualisasi Jokowi sampai sekarang seluruh rakyat Indonesia tahu. Gorong-gorong, kesederhanaan, tapi visinya orang nggak ingat. Deddy Mulyadi juga dimulai dengan problem yang sama. Tadi teman-teman pendukung Deddy Mulyadi mengatakan, yang penting visualisasinya bisa menghemat anggaran. Oh bagus. Tapi dalam politik orang mengukur visualisasi itu demi apa kalau visinya dangkal. Mengirim anak ke barak itu dangkal. Barak itu didisiplinkan tubuhnya. Kalau kita belajar teori-teori disciplinary society oleh Michel Foucault misalnya, fungsi barak militer mendisiplinkan tubuh, bukan mengajak orang berpikir itu. Apa istilahnya deh? The docile body. Tubuh yang didisiplinkan, yang ditekuk, dibentuk itu. Anak itu nakal karena kreativitasnya bertumbuh. Diperlukan pedagogi. Yang dihasilkan oleh Deddy Mulyadi ada demagogi itu. Kirim ke barak itu. Pikiran kita itu dibentuk di dalam usia 5, 7 sampai 13 tahun. Di situ kenakalan itu fungsinya kreatif. Ya tentu aja ada emak-emak yang bilang, oh bagus anak gua masukin di situ tuh, supaya berharap setelah masuk barak langsung dilantik jadi mayor, lalu dalam 2 bulan jadi letkol. Kan ini dangkal sebetulnya. Saya nggak ada problem dengan itu, tapi metodenya itu dikonsumsi oleh publik akhirnya. Jadi kita nonton kedangkalan. Jokowi ngerti bahwa hanya dengan menjual kedangkalan dia bisa bertahan. Mulai apa? Lempar-lempar hadiah, BLT, gorong-gorong, segala macam tuh. Itu kan jualan kedangkalan.
Hanya dalam masyarakat yang IQ-nya 78 kedangkalan itu laku. Dan kita masih di situ. Saya masih cari-cari datanya, WHO bilang, World Bank bilang, memang masih 78. Anda lihat sekarang masih 78 IQ kita. Selama 10 tahun Pak Jokowi 78 terus. Akibatnya apa? Ya kedangkalan itu laku terus. Logikanya begitu. Jadi kita mau coba lihat bahwa Mulyono, Mulyadi sama-sama beroperasi di dalam market of stupidity itu. Yang terjadi itu, faktanya ada di situ kok. Kita nggak lihat bertambah pengetahuan kita selama 10 tahun ini tentang ide itu. Itu juga yang menyebabkan kita seolah-olah ada dalam rasa malas untuk mengkritik. Saya mengkritik terus-menerus, tapi ya saya bicara aja, nggak ada soal kan. Tapi kemudian buzzer, serbu Rocky Gerung. Rocky Gerung cerewet. Rocky Gerung mulutnya nggak bisa dikendalikan. Kenapa? Karena dia jomblo. Buset. Itu kedunguannya begitu. Padahal ada yang punya keluarga tetap dungu sebagai raja. Akademisi Rocky Gerung juga mengungkapkan, tontonan kedangkalan semacam ini hanya bisa laku di dalam masyarakat yang IQ-nya 78. Dan kenyataannya, selama 10 tahun Jokowi menjabat sebagai presiden, IQ nasional kita tidak beranjak naik dan masih sama di angka 78. Sebuah ironi. Rocky Gerung menyatakan, baik Mulyono ataupun Mulyadi sama-sama beroperasi di tengah kebodohan masyarakat kita tanpa sebuah ide yang bermutu yang seharusnya dilakukan para pemimpin di negeri ini. Jadilah seorang leader, bukan dealer, yang hanya menjadi penjual semata, yang fokus pada transaksi serta keuntungan pribadi dan golongannya. Yang kita lihat sehari-hari adalah dealer, bukan leader, yang gak mampu mengucapkan sesuatu dan didalilkan untuk dibantah. Leader, dia bikin dalil supaya dibantah. Ini ada leader gak mau dibantah. Begitu dibantah dikirain buzzer itu kan. Bagaimana percakapan bisa muncul kalau opini publik dikendalikan oleh buzzer itu kan. Jadi saya balik pada teori tadi, society of the spectacle itu, di mana menonton kedunguan itu makin lama makin mencandu. Ini akan terbawa sampai 2009. Kita mesti hentikan itu untuk memastikan bahwa politik Indonesia ini didesain untuk menghasilkan pemikir, pemimpin intelektual. Jadi bring intellectual back into politics itu. Kembalikan, bukan orangnya, kembalikan cara berpikir intelektual itu ke dalam politik. Lihat diplomat-diplomat kita tuh, buta huruf, bertengkar di forum-forum internasional. Setiap kali saya ada di forum internasional, buset, memalukan. Tentu saja Mulyono bukanlah Mulyadi, dan Mulyadi bukanlah Mulyono. Akan tetapi memilih pemimpin bukan hanya berdasarkan sosok figur semata, melainkan disertai sebuah ide dan gagasan yang luar biasa. Memilih pemimpin hanya berdasarkan figur menyebabkan keengganan mengkritik seorang pemimpin, disebabkan sikap feodalisme yang masih mengakar kuat di tengah-tengah masyarakat kita sampai saat ini. Panggil Deddy Mulyadi bertengkar di forum internasional. Oh enggak, Deddy Mulyadi cuma mau jadi pemimpin Indonesia 2009. Tanggung. Artinya takut bertengkar di forum internasional. Sama dengan Jokowi, takut bertengkar di forum internasional. Dan kita diledek sebagai bangsa yang tidak bisa berpikir karena melihat 1-2 orang tidak mampu berpikir internasional. Dan itu adalah prinsip pars pro toto. Sebagian dibebankan pada keseluruhan. ILC masih berpikir kok, walaupun dia undang orang-orang yang nggak bisa berpikir. Tapi faktanya ILC tetap ada. Jadi kita mau asuh bangsa ini, kembalikan bangsa ini dengan pikiran. Pendiri bangsa ini orang yang berpikir. Bung Karno dengan penuh retorika bicara. Kita tanya sama wartawan, dalam persaingan politik dengan Sultan Syahrir, Bung Karno kalah, Sultan Syahrir jadi Perdana Menteri. Bung, Anda kalah.
bersaing dengan Sultan Syahrir. Kata Bung Karno, seperti rotan. Saya tidak patah, saya hanya melengkung. Tapi dia mampu mengucapkan, saya tidak patah karena saya rotan, saya hanya melengkung. Itu terangkan itu pada Gibran, terangkan itu pada Mulyono, terangkan pada Deddy Mulyadi. Mampu nggak dia ucapkan itu? Dia bilang, saya nggak mau ngomong, buzzer saya yang akan serbu kalian punya opini. That's stupid itu. Oke, silakan beternak kedunguan, tapi konsumsilah itu untuk dirimu sendiri, jangan pamerkan ke publik. Yang salah saya mengerti, karena ternyata forum ini ada tentang KDM, bukan tentang Fufu Fafa. Terima kasih.